Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam ini kita akan membahas seputar dunia peternakan ya. Tapi untuk masuk ke dunia peternakan ada dua hal dulu yang harus dibuat ya. Amunisinya salah satunya rotor, kemudian nanti jamu. Untuk unggas nanti ada jamu unggas, untuk rumahansia nanti ada jamu rumahansia masing-masing. Untuk ikan nanti ada jamu ikan. Jadi bahasnya per poin ya, per item. Jadi kita bisa fokus. Ini ngomong-ngomong suara ayah ada nggak? Waalaikumsalam. Suara ayah ada nggak? Halo, suara ayah ada nggak? Udah. Oke, jelas. Aduh, nih ayah di luar. Kalau nggak keluar, ya nggak dapat sinyal. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah sehat. Cuma seharian ini habis panas-panasan di tengah sawah. Jelas, oke. Sekali lagi ya, malam ini kita bahas seputar dunia peternakan dulu ya. Waalaikumsalam buat semuanya ya, buat Pedri. Nah, untuk membahas peternakan, kalau sempat nanti kita bahas unggas. Kalau nggak sempat, malam ini kita bahas gimana cara mengembangkan rotor sama jamu nanti ya, jamunya ya. Percuma kita masalah budidaya perangin ketika amunisinya belum siap. Kemarin kita nengok binaan kita yang di sini, yang di Bangka, dia beternak ayam. Dia keluhannya bikin pakan nggak pernah jadi. Setelah kita tengok ke kandangnya, ternyata masalahnya sepele. Jadi ini yang barangkali yang harus dipahami buat teman-teman semua ya. Jadi teknik itu harus betul-betul diperhatiin ya. Ternyata kemarin setelah tak tengok ke kandangnya, itu fermentasinya, itu wadahnya bocor, fermentasi pakannya. Ya ujungnya nggak jadi kan gitu. Ini hal-hal yang harus dipahami oleh semuanya ya. Monggo. Jadi ini sekali lagi ya, kita dasarnya dulu, pendukungnya dulu. Jadi malam ini kita bahas masalah pengembangan rotor. Nanti setelah itu kita lanjut ke pembuatan jamu ya. Baik jamu untuk unggas, jamu untuk rumahansia, kambing, sapi dan lain-lain, terus jamu untuk ikan ya. Lumayan ya, materinya banyak. Kalau sudah siap, oke. Anggap jangan rotornya sudah punya ya, sudah punya isolat rotor yang dari KPDM pusat misalnya. Jadi kebetulan ada dua macam ya, ada rotor 21 yang terbaru, ada juga isolat rotor yang biasa. Apa sih bedanya? Oh, tuh lihat no. Udah tak siapin 2 bungkus buat ente malam mingguan. Beda rotor 21 dengan rotor biasa itu hanya kalau rotor 21 itu sudah ada plus enzim dan jamu gitu ya. Kalau rotor biasa belum ya. Cuma dari segi pengalaman ya, segi pengalaman ya dua-duanya sama aja sih. Kalau pingin yang nggak ribet boleh pakai rotor 21, tapi kalau pingin rotor biasa juga akan aja sama aja ya. Hanya bedanya gini, kalau rotor 21 itu tinggal pakai, nggak bisa dikembangkan ya. Karena kalau dikembangkan nanti
jamu sama itunya konsentrasinya akan semakin rendah, jadi nggak ngefek nantinya gitu. Waalaikumsalam. Ya, paham ya. Tapi kalau rotor biasa, isolat rotor biasa bisa dikembangkan menjadi 10 liter gitu. Bisa dipahami sampai situ? Kali lagi ya, perbedaan rotor, isolat rotor sama rotor 21. Kalau isolat rotor itu bisa dikembangkan, ya, bisa jadi 10 liter, masih sama insya Allah kualitasnya, ya, asal benar. Ya. Sementara kalau rotor 21 itu kalau dikembangkan maka jamunya akan kurang begitu berfungsi karena konsentrasinya akan semakin rendah nantinya. Paham ya? Sebetulnya gini, Kang Widi, kalau rotor 21 dikembangkan, jamunya jadi nggak ngepek karena kan konsentrasinya semakin rendah gitu. Itu aja bedanya. Bisa kok dikembangkan, tapi itu jadi rotor biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa dipahami ya? Gitulah. Ya, Bang Widi. Jadi kalau yang pink kan banyak nih permintaan dari teman-teman ya. Ya, rotor yang nggak usah lagi bikin bikin langsung pakai. Nah, itu untuk antisipasi itu. Makanya ya dibikinkanlah yang sudah digabungkan dengan rotor 21 tadi jadinya ya. Gitu. Paham Om? Gitu ya. Oke, sekarang silakan catat bahan untuk mengembangkan rotor ya. Bahan yang harus disiapkan. 1. Untuk per 100 mili ya. Waalaikumsalam. Ya, harus dikembangkan kentang 1 kilo. Ya, boleh nggak dipakai selain kentang? Misalkan pakai apa namanya tuh? Kebi, boleh. Ya. Boleh nggak misalkan pakai apa namanya itu? Ubi jalar itu apa sih? Kui kalau orang sudah bilang ubi jalar ya. Boleh, silakan aja. Tapi dari semua bahan-bahan tersebut yang paling bagus dan selalu berhasil adalah kentang. Makanya kenapa ya menyarankan nggak pakai kentang aja, biar nanti nggak ada resiko tidak jadi gitu loh ya. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi kentang 1 kilo, oke, sudah. Kemudian gula aren setengah kilo, harus gula aren. Yang kita butuhin glukosanya. Kalau gula merah biasa yang dari kelapa itu glukosanya kandungannya nggak sebesar dari gula aren. Kita khawatirkan kurang optimum nantinya. Bukan berarti nggak bisa, sebetulnya bisa aja sih, ya, bisa aja. Tapi kita khawatirkan nggak maksimum. Kemudian ada penurunan quality gitu loh, ya. Makanya saran ayah tetaplah gula aren biar tetap kualitasnya terjamin nanti ya. Kualitasnya tidak berubah. Nah, sudah itu gini, jangan sampai ngebela-belain sesuatu hal yang kecil, nilainya pun nggak seberapa, tapi endingnya berpengaruh ke semua. Kenapa? Ketika rotornya hasilnya nggak bagus, antum nggak bisa merekayasa bikin pupuk, bikin pakan, kan gitu ya. Kandang jadi tetap bau karena tidak optimum kinerja dari mikrobanya gitu loh ya. Jadi ini yang sering kali teman-teman akhirnya di lapangan banyak yang punya masalah. Oh ya begini, oh ya begini, ya gara-gara hal yang sepele di mendasar apa pengembangan rotornya. Ketika kinerja rotornya enggak maksimal, ya artinya nanti kan hasilnya pun tidak akan begitu maksimal kan gitu ya. Jadi tolong ini dirubah mindsetnya ya. Jadi jangan karena gara-gara gula aren setengah kilo aja, kalau endingnya kan malah jadi resiko besar. Apa? Kualitas rotornya jadi tidak sebagus aslinya kan gitu. Paham ya? Ya kalau air nira sedapan aren itu gimana? Boleh, tapi butuhnya ya 10 liter. Dihitung-hitung ya malah lebih mahal. Terserah aja dengan ya. Kalau gula aren kan gampang, kalau air nira kan kalau ayah bilang air nira, nanti orang malah kelabakan. Air nira di mana kan? Kalau gula aren kan banyak. Udah lanjutin. Ulangi ya, kentangnya 1 kilo, gula arennya setengah kilo. Oke? Nah, kemudian ini
terasi. Ini banyak kasus. Ya, saya pakai terasi sesuai kata ayah, tapi kok hasilnya kayaknya masih ada baunya. Berarti apa? Berarti saat proses pengerjaan ada yang kurang optimum, ya. Kalau pengen bagus, tambahin terasi. Enggak pun sebetulnya nggak apa-apa, cukup dengan kentang atau gula aren aja ya sebetulnya. Tapi kalau pengen optimum, kasih terasi itu lebih bagus, ya. Terasinya 1 on. Ulangi, kentang 1 kilo, gula arennya setengah kilo. Mau 1 kilo juga silakan, setengah kilo udah cukup. Kemudian terasinya 1 on. Terus air kelapa dadakannya, kalau ingin bagus, itu 100%, 10 liter. Boleh nggak ya 50%-nya, separohnya, misalkan air kelapanya cuma 5 liter, boleh. Minimal 5 liter. Bagusnya sih semuanya air kelapa ya, bagusnya. Tolong Agung, Jepang Korea. Bisa dipahami sampai situ bahan-bahannya. Ulangi, kentang 1 kilo, gula aren setengah kilo. Gula aren mau 1 kilo juga silakan, lebih bagus ya. Minimalnya setengah kilo. Kemudian terasi 1 on. Kemudian air kelapa minimalnya 5 liter. Bagusnya 5, 10. Ya kalau 5 liter, sisanya pakai apa? Pakai air matang. Boleh. Tapi kalau pengen sempurna 10 liter lah. Karena kan nanti berpengaruh terhadap kinerja mikrobanya. Akhirnya kalau betul-betul bagus, insya Allah dengan bisa merekayasa kotoran ayam jadi apa namanya itu, jadi konsentrat, kotoran puyuh jadi konsentrat, kotoran sapi jadi konsentrat, dan itu yang bisa membuat seperti itu kalau rotornya benar-benar kualitasnya bagus, gitu ya. Nanti ke depan saya ajarkan gimana cara membuat konsentrat pakan dari kotoran ayam, kotoran puyuh, kotoran sapi ya. Tapi kuncinya ada di mana? Ada di kualitas rotor itu sendiri. Rotornya nggak bagus, nanti nggak bagus. Oke, paham ya? Makanya nih malam ini jangan harus benar-benar paham gimana cara mengembangkan rotor itu sendiri ya. Dulu ya pernah berpikiran, udahlah kita kasih aja yang sudah jadi-jadi tinggal pakai gitu kan. Tapi dipikir-pikir lagi kan nggak membantu ya. Dihitung itu malah mahal. Kalau ini kan cuma 250.000 kalau nggak salah, sampai 2.000 itu kan. 250.000 jadi 10 liter. Kehitungnya cuma 25.000 seliter. Seliter itu kalau ayamnya 5.000 itu setahun baru habis. Sama aja dengan ngasih sebetulnya. Kalau niat jualan nggak begitu kan? Ya. Jadi pahami ya. Jadi sekali lagi Mas, tolong perhatiin dan tolong dicatat dan dicamkan ini, terutama untuk teman-teman pengurus-pengurus ya. KP2M yang sudah terbentuk. Awas, kunci semuanya di pola KP2M ada di mana? Kalau di pertanian ada di KRR, kalau peternakan ada di rotor. Ya. Jadi KRR sama rotornya jangan dibikin main-main. Pelajari dengan baik. Oke? Ngembanginnya kerjakan dengan benar. Jangan asal-asalan. Jangan karena masalah bahan baku sepele yang nggak ada apa-apanya, ujung-ujungnya kualitasnya jadi turun. Efeknya saat buat pakan, saat buat bla 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 yang lain macam-macam, akhirnya jadi tidak sempurna, kan gitu. Ini sering kejadian di lapangan seperti itu. Bisa dipahami ya. Itulah hal yang harus dirubah dari teman-teman semua di lapangan ya. Jangan karena masalah kecil malah mengorbankan hal yang besar. Coba kalau pelihara ayamnya 10.000, kan urusannya jadi beda. Kalau pelihara ayam 100 oke, kita harus udah 10.000, udah 20.000, udah 100.000, kan luar biasa. Apanya? Perbedaannya. Kalau rotornya bagus, kemudian reaksi bikin pakannya bagus, ya, mortality kemudian menjadi rendah, kos pakan turun 1.000 sampai 1.500 perak, kan luar biasa. Ketika jumlahnya banyak, disitulah keuntungan kita yang paling besar kan ada di situ. Bisa dipahami ya. Jangan mengorbankan hal sepele, hal kecil menjadi efek yang besar ke depannya.
Coba bayangin, 1% kalau pelihara ayam 100.000 kan udah 1.000. Nih, 1.000 ekor itu kalau satu ekornya 1 kilo kan udah 1 ton, hilang lah duit kita di situ. Bisa dipahami? Tolong ini diperhatiin semuanya ya. Inilah yang harus harus dicamkan dan harus diperhatikan ya. Saya sudah memberi sebuah kemudahan-kemudahan ya. Mana ada sih isolat dijual murah meriah begitu. Sebetulnya kita nggak jualan, itu hanya untuk agar untuk kita bisa memproduksi ulang aja lah ya. Niatnya itu ngasih sebetulnya ya. Hitung-hitungannya 25.000 seliter, luar biasa. Mana ada dengan kualitas bionuklir kayak begitu ya. Yang pakan misalkan kohe yang tadinya misalkan dibuang bisa kita rubah nanti. Tapi kan semuanya itu kembali kemana? Ke quality rotor itu sendiri. Paham ya? Oke, bisa dipahami sampai situ. Oke, sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak seputar bahan tadi yang saya bilang? Ada pertanyaan nggak? Monggo. Minum cucu jauh dari rumah. Makanya pesennya susu. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagaimana cara pembuatannya ya, prosesnya. Ya, paling bagus itu kentang. Kentang harganya cuma 10.000, murah kok, 1 kilo cuma 10.000. Butuhnya juga cuma 1 kilo toh. Kentang 10.000, setengah kilo gula aren itu 15.000. Nah ini, berarti cuma 25.000. Kemudian air kelapa, anggaplah untuk 5 liter itu dari 10 butir deh misalkan. 70.000, 70 tambah 25, 95.000 perak. Terasi, anggaplah 5.000 perak. 100.000 modalnya, nggak gede. Ya, 100.000 tambah 250 isolatnya cuma 350. Berarti hanya kehitung 35.000 1 liter. 1 liter itu bisa bikin 100 ton pakan. Ayo. Mahal apa murah sih? Oke. Tolong berhitung dengan cerdas di situ. Oke. Ya nggak usah pakai dadak lah. Banyak kasus ternyata ketika dadaknya jelek nggak jadi jelek ya. Nggak usah. Dwi Prasetyo ya, kita lagi membahas pengembangan isolat rotor yang sudah jadi dari KP2M. Bukan bikin rotor standar, itu rotor 1. Ayah udah meninggalkan itu ya. Dwi Prasetyo, ayah udah ngebahas lagi cara buat rotor standar 1. Itu ya, itu dasarnya sih sebetulnya ya. Sekarang yang kita kembangin adalah rotor bionuklir ya. Di rotor 1 udah ayah tinggalin. Anggaplah itu namanya tuh kurikulum zaman bahula gitu ya, zaman dulu. Kita udah nggak pakai itu lagi ya. Nggak pakai dadak ya, nggak usah lah, karena banyak kasus dadaknya jelek. Jadi cukup dengan apa? Cukup kentang, gula, terasi, air kelapa, wis itu aja ya. Oke, anggap sudah semuanya sudah ada. Nah caranya gini. Dengan kentang, anggap kentangnya udah pilihan ya, kentang yang bagus. Kentang itu rebus ya, kentangnya direbus sampai betul-betul pecah, retak. Kurang lebih 1 jam lah merebusnya sampai dengan air mendidih itu ya, sampai betul-betul retak. Dan kemudian gula sama terasi mau digabungkan proses mendidihkannya silahkan, nggak apa-apa. Jadi gula sama terasi didihkan dengan air 1 liter aja, nggak usah banyak-banyak, sampai betul-betul mendidih. Minimal pun sama 1 jam minimal, lebih lama lebih bagus. Oke, awas air mendidih sampai betul-betul dia mendidih. Setelah mendidih itu 1 jam lagi ya, paham ya? Ada yang ulangi, yang 150 itu yang rotor 21 om. Kalau yang isolat yang 250 ya. Udah lanjutin. Jadi sekali lagi, banyak yang keliru pembuatan waktu mendidihkan terasi
sama gula. Asal sudah mendidih dimatiin, jangan. Setiap 1 jam itu dihitung dari awal mendidih. Bisa dipahami? Kenapa? Karena di terasi itu banyak mikroba. Salah satu yang dominannya adalah Saccharomyces. Kita pingin matiin itu dulu, ya. Jadi mikroba yang ada di terasi kita matikan. Cara mematikannya, didihkan sampai betul-betul mendidih, terus 1 jam. Bukan 1 jam dihitung dari mulai mendidih, kan bukan. Api gede lah, sampai mendidih benar. Bisa dipahami? Jadi sekali lagi, 1 jam dihitung setelah mendidih. Ya. Kenapa? Karena kalau mendidihkannya itu 1 jam, nanti ketika setelah kita proses, bau terasinya itu hilang. Yang ada malah jadi wangi. Paham ya? Oke, lanjutin. Ulangi. Kentang kita rebus, bukan kukus ya, rebus. Itu sampai betul-betul pecah, retak gitu ya. Setelah itu angkat, tiriskan, kemudian kita rebus gula aren, mau digabungkan sekaligus dengan terasi pun silahkan. Itu 1 jam setelah mendidih. Jadi setelah mendidih 1 jam lagi. Paham ya? Setelah dingin semuanya, oke, baru gabungkan ya. Kentangnya kita blender dulu. Blendernya pakai air kelapa aja ya. Di kentang kita blender air kelapa. Sakulit-kulitnya aja nggak apa-apa ya. Setelah di blender kentangnya, gabungkan semuanya, oke, total jadi 10 liter. Awas, wajib total 10 liter. Setelah itu baru isolat rotornya masukin, aduk, masukin ke dalam wadah, terserah apa wadahnya, mau pakai jerigen silakan, apa silakan, tapi tetap awas, harus ada ruang kosong 10%. Waalaikumsalam. Bisa dipahami ya? Ciri jadinya, walaupun pakai terasi itu wajib jadi wangi. Ketika itu fermentasinya minimal 14 hari, minimal 14 hari. Lebih lama lebih bagus. Mau 3 minggu, mau sebulan, mau 2 bulan silakan ya. Cuma gini, ketika jenengan anggap lagi udah 2 minggu ya, antum buka masih kecium bau terasi, belum jadi itu. Ya. Karena kalau sudah proses selesai, jadi terasinya tuh nggak kecium lagi, jadi wangi bagi seperti aslinya. Kusya, Pak Maya, pantesan saya hanya setelah mendidih langsung dimatikan. Masalah itu. Biasanya ketika 14 hari atau 2 minggu dibuka masih kecium bau terasi, gara-gara mendidihkan terasinya tidak 1 jam setelah mendidih. Biasanya faktornya itu. Oke, sekali lagi ya, setelah bahan-bahannya siap ya, kita rebus kentang yang 1 kilo tadi sampai pecah, sampai retak. Setelah itu tiriskan, baru kita blender pakai air kelapa. Oke. Gula sama terasi didihkan 1 jam. 1 jam itu setelah mendidih 1 jam. Oke. Terus setelah selesai 1 jam mendidihnya, baru diamkan, dinginkan. Paham? Habis itu baru digabungkan semua. Masukkan isolatnya, aduk dulu, masukin ke wadah. Setelah itu awas, kasih ruang kosong 10%, jangan ada udara masuk. Jadi kalau pakai aerator, yakinkan aeratornya tidak bocor. Minimal 14 hari. Setelah 14 hari, kalau jenengan cium wanginya balik ke asal, jadi. Paham? Oke. Tapi kalau masih kecium kayak bau terasi, itu belum selesai, belum jadi. Kemungkinan salahnya di mana? Saat mendidihkan terasi tidak 1 jam setelah mendidih. Bisa dipahami sampai situ? Oke, monggo silakan. Kalau ada yang mau tanyakan. Aduh. Yang mendidihkannya langsung aja pakai 2 liter kan gitu. Ya. Kalau ditutup, enggak lah. Ya. Kalau ditutup enggak. Jangan dibuka lah. Kalau dibuka nanti nguap. Jangan berkurang nanti air stoknya. Ya, sadewa. Sadewa. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan apa enggak?
Amin, amin, amin. Kalau nggak ada pertanyaan, mau ya tutup. Cara mengembangkan routernya. Mau ya tutup, nanti kita ganti judul, lanjut live-nya. Tapi kita ganti judul. Jadi gimana cara membuat jamu? Oke, jamu untuk unggas, untuk ruminansia, untuk ikan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Sebentar. Ya, gabung aja. Gula sama terasi gak ada. Monggo, mau pakai wadah plastik apa aja boleh. Ya, kalau hasil pengembangan sebelumnya yang kurang sempurna, apakah bisa diulangi dengan proses yang tadi? Coba aja. Iya, sip. Ya, coba aja. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita tutup. Habis itu, ayah ganti light. Ya, kalau ditumpuk nanti kan pusing yang nyari ya. Jadi yang nyari. Dosisnya itu tergantung nanti dosisnya. Ya, Hani, tergantung mau apa. Kalau untuk minum itu 1 mili per liter. Kalau untuk bikin pakan apa dulu, macam-macam. Nanti kita bahas di SOP ya, masing-masing ya. Untuk dosis ya. Bebas terasi apa aja. Ya. Yang penting bukan terasi maling. Apa aja bebas ya. Router ayah pernah nyimpen sampai 5 tahun masih oke. Yang penting kasih makan. Minimalnya itu sebulan sekali kasih makan. Kalau ayah 1 liter router aku kasih makan 3 sendok dengan air gula aren. Ya. aku lagi di warungnya Pak Ruslan di Pondok Kopi. Aku live. Kalau nggak kesini nggak ada sinyal. Kasihan nih anak-anak ingin belajar live langsung. Mau ke sini? Aku live dulu lah ini. Live mungkin sampai jam 10 jam 11 ini. Wah. Sini deh. Gabung tengah aja juga sini. Yuk. Oke, yuk. Assalamualaikum. Nanti itu kan dibahas Bang Widi Seno. Sekarang judulnya cara mengembangkan router. Nanti kita per segmen ya. Dari awal kan ayah udah bilang, ayah mempelajari cara ranking belajarnya per segmen. Jadi ketika jenengan mau nyari, misalkan lupa mau materi kan kalau per segmen nggak susah nyari. Kalau digabung dalam satu live kayak sekarang, 1 kali live isinya 3-4 materi, mumet nanti. Untuk kemarin di mana ya kan gitu. Paham ya? Tadi udah dibilangin Mbak Upi, kasih Upi nih Mbak apa Mas apa Otong ini. Untuk 1 liter kasih 3 sendok gula ya, gula aren tapi. Ya, router 21 untuk Sumatera. Router yang dikembangkan sekarang ayah itu untuk semua. Bisa untuk ikan, bisa untuk unggas, bisa untuk ruminansia. Oke deh, biar nggak terlalu ngelantur kemana-mana ya. Kita sudahi dulu cara pengembangan routernya. Habis itu ayah tutup, terus kita lanjut ke live yang kedua. Cara membuat jamunya dulu. Oke? Setelah cara membuat jamu, baru nanti kalau masih ada waktu kita bahas SOP untuk unggas dulu kayak atau ikan terserah ya. Jadi per segmen nanti kita bahas. Oke, paham ya? Per 1 bulan. Wah, ini saya dewa gitu. Oke, itu dulu deh ya. Kita tutup dulu, nanti lanjut ke live yang kedua ya, cara pembuatan jamu. Terus selanjutnya baru nanti kan berlanjut kita live lagi di SOP masing-masing untuk unggas, untuk ini kita masing-masing. Bisa paham ya? Biar jangan saat butuh tak sulit lagi mencari gitu. Nggak apa-apa lah. Insyaallah ya ikhlas. Oke, itu dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.